Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Haikal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil riset saya mengenai salah satu pengujian krusial yang diterapkan di industri farmasi, yaitu uji stabilitas obat. Farmasi adalah industri yang bergerak di luar bidang IT, namun memiliki sistem pengujian yang sangat ketat dan terstandarisasi secara internasional. Salah satu pengujian yang paling fundamental di sini adalah uji stabilitas, yaitu pengujian yang memastikan obat yang kalian konsumsi tetap aman dan berkhasiat dari saat diproduksi hingga tanggal kadaluarsa. Yang pertama, apa itu uji stabilitas obat? Berdasarkan ICH Q1A, yaitu pedoman internasional untuk industri farmasi yang diadopsi lebih dari 140 negara termasuk Indonesia, adalah uji stabilitas adalah serangkaian pengujian yang bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu produk obat tetap memenuhi spesifikasi kualitasnya selama masa simpan atau yang biasa kita kenal dengan shelf life. Sederhananya begini, bayangkan kamu membeli obat dengan tanggal kadaluarsa 2 tahun ke depan. Nah, tanggal itu bukan angka yang asal ditulis. Tanggal itu adalah hasil dari penelitian stabilitas yang membuktikan bahwa dalam 2 tahun tersebut obat masih aman dan masih bekerja sebagaimana mestinya. Dan ada 3 tujuan utama uji stabilitas. Yang pertama adalah menentukan shelf life atau masa simpan produk. Yang kedua, memvalidasi kondisi penyimpanan yang tepat. Misalnya apakah harus disimpan di suhu ruangan atau di kulkas. Dan yang ketiga ada memberikan jaminan kualitas kepada konsumen dan regulator. Lanjut ke bagian kedua, yaitu jenis-jenis uji stabilitas. Ada beberapa jenis uji stabilitas yang biasa dilakukan di industri farmasi dan masing-masing punya tujuan yang berbeda. Yang pertama adalah real time stability testing. Ini adalah uji yang paling dasar. Produk disimpan pada kondisi yang sesuai dengan rekomendasi penyimpanannya selama seluruh masa simpan yang diinginkan. Misalnya untuk Indonesia, karena kita termasuk zona iklim tropis atau zona 4B, kondisinya adalah 30 derajat Celcius dengan kelembapan 75%. Uji ini berlangsung hingga 24 bulan atau lebih. Yang kedua yaitu adalah accelerated stability testing. Nah, untuk ini kita harus menunggu 2 tahun, itu kan terlalu lama. Para ilmuwan menggunakan kondisi suhu dan kelembapan yang lebih ekstrim, yaitu dengan 40 derajat Celcius dan kelembapan 75% untuk mempercepat proses degradasi. Dengan begitu, dalam 6 bulan saja kita sudah bisa memprediksi stabilitas jangka panjang produk. Selain dua jenis ini, ada juga stress testing atau forced degradation, di mana produk sengaja dipapar kondisi ekstrim seperti asam, basah, panas, tinggi, dan cahaya ultraviolet untuk mengetahui bagaimana dan seberapa cepat obat itu bisa rusak. Dan ada juga photostability testing yang khusus menguji ketahanan produk terhadap paparan cahaya, serta in-use stability untuk produk yang dibuka berulang kali seperti tetes mata atau sirup. Oke, selanjutnya parameter pengujian dan metode analitik. Kalau kita lihat tabel di slide ini, ada beberapa parameter kritis yang selalu diuji. Yang paling utama adalah kadar zat aktif. Ini diukur menggunakan metode HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, yang merupakan teknik analitik paling andal untuk mengukur konsentrasi zat dalam suatu produk. Standar penerimanya adalah kadar harus tetap di antara 90-110% dari yang tertera di label.
Selain kadar zat aktif, kita juga memantau produk degradasi, yaitu zat-zat baru yang terbentuk akibat kerusakan obat. Ini penting karena beberapa produk degradasi bisa berbahaya bagi pasien. Parameter lainnya meliputi penampilan fisik, pH, kelarutan, atau dissolution, kadar air dengan metode Carl Fisher, serta uji mikrobiologi untuk memastikan produk bebas dari kontaminasi. Semua metode yang digunakan harus melalui proses validasi terlebih dahulu sesuai dengan panduan ICH Q2-R1 untuk memastikan metodenya akurat, presisi, dan reproducible. Oke, selanjutnya hubungan uji stabilitas dengan pekerjaan di industri farmasi, yaitu jawabannya? Yaitu semua orang, karena ini adalah program lintas divisi. Pertama di divisi R&D atau Research and Development, para ilmuwan menggunakan data stabilitas untuk merancang formula yang paling stabil dari awal. Mereka menguji kompatibilitas antara zat aktif dengan berbagai bahan tambahan sebelum formula final dipilih. Kemudian di divisi Quality Control, tim analis laboratorium yang bertugas melaksanakan pengujian secara langsung, mengambil sampel, menjalankan HPLC, dan mendokumentasikan hasilnya di setiap titik waktu yang telah ditentukan. Di atas QC ada Quality Assurance yang memastikan semua proses berjalan sesuai regulasi CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik, yang merupakan standar GMP nasional kita. Terus tim Regulatory Affairs bertugas mengemas seluruh data stabilitas ini ke dalam dosier registrasi untuk diajukan ke BPOM. Tanpa data stabilitas yang valid, produk tidak bisa mendapat izin edar. Dan terakhir, divisi produksi dan gudang yang bertugas menerapkan kondisi penyimpanan yang tepat berdasarkan hasil uji. Misalnya mengatur suhu gudang atau menerapkan sistem cold chain. Oke, selanjutnya yaitu adalah studi kasus dan implementasi nyata. Baik, untuk contohnya itu tablet amoxicillin 500 mg, yaitu salah satu antibiotik yang paling umum digunakan. Produk ini diuji stabilitas pada dua kondisi secara bersamaan, yaitu kondisi long term pada 30 derajat Celcius dan kelembapan 75% sesuai zona iklim Indonesia, serta kondisi accelerated pada 40 derajat Celcius dan kelembapan 75%. Setelah 6 bulan accelerated, kadar amoxicillin turun dari 100,2% menjadi 95,7%, yaitu masih dalam batas yang diperbolehkan, yaitu 90-110%. Tapi data ini juga menunjukkan bahwa amoxicillin cukup sensitif terhadap panas dan kelembapan, sehingga diputuskan menggunakan kemasan blister aluminium yang lebih protektif. Dari sisi global, sekitar 30% dari total recall produk farmasi di AS berkaitan dengan masalah stabilitas ini. Ini membuktikan betapa pentingnya program ini dijalankan dengan serius. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Yang pertama yaitu adalah uji stabilitas obat adalah pengujian wajib di industri farmasi yang menjamin keamanan pasien. Kedua, ada berbagai jenis uji, real-time accelerated, stress testing, dan lainnya, yang masing-masing memberikan informasi berbeda. Ketiga, yaitu parameter kritis seperti kadar zat aktif diuji menggunakan metode analitik tervalidasi seperti HPLC. Dan keempat, seluruh divisi dalam industri farmasi terlibat secara aktif dalam program ini. Nah, setelah itu saya ingin tutup dengan satu kalimat yang menurut saya menggambarkan esensi dari uji stabilitas ini, yaitu stabilitas obat bukan hanya persyaratan regulasi. Ini adalah jaminan keselamatan pasien.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan semoga materi ini bermanfaat. Dan untuk referensi di sini ada 7 dan ada banyak lagi, cuman saya menampilkan hanya 8. Pertama itu ada ICHQ 1A, yaitu tentang tahun 2003 tentang Stability Testing of New Drug Substance and Product. Yang kedua ada ICHQ 1B tahun 1996 tentang Stability Testing of New Drug Substance and Product. Yang ketiga ada WHO Stability Testing of tahun 2009 tentang Stability Testing Active Pharmaceutical Ingredient and Finished Pharmaceutical Product. Keempat ada Waterman PC Q K.C Adami C dan Alsante K.M et al. Tahun 2007 itu tentang Hydrolysis in Pharmaceutical Formulation Development and Technology. Yang kelima ada Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tahun 2022 yaitu tentang pedoman uji stabilitas produk farmasi. Yang keenam ada Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tahun 2018 yaitu dengan judul Cara Pembuatan Obat yang Baik CPOB. Yang ketujuh ada CHQ2 tahun 2005 itu tentang Validation of Analytical Procedure. Yang terakhir ada Latsman L dan Lieberman H.A dan Kanik J.L tahun 2008 tentang The Theory and Practice of Industrial Pharmacy. Nah, sudah sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.